Nabi. Ya, ittiba' Nabi atau mengikuti dan meladani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah jalan untuk taat kepada Nabi. Jadi apa hubungan ini ittiba' sama taat? Jawabannya adalah cara taat Nabi itu ittiba'. Nah, untuk bisa ittiba' Nabi, mengikuti Nabi dengan baik dan benar, ada sejumlah kaidah yang patut untuk kita ketahui, kita camkan dan kita amalkan. Kaidah yang pertama, ada 8 kaidah. Kaidah yang pertama, bahasanya prinsip pokok Islam, acuan pokok dalam berislam adalah wahyu. Dalil dari teks Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan pikiran orang, bukan pendapat orang, dan bukan perasaan. Namun yang menjadi acuan pokok dalam beragama adalah Al-Quran dan sunnah Nabi-Nya. Bukan pikiran orang, bukan opini, bukan pendapat, bukan perasaan, bukan budaya. Namun bagaimanakah apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya? Maka semua yang datang dan berasal dari Al-Quran, semua yang terdapat dalam Al-Quran dan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik berupa perintah ataupun larangan, demikian juga kabar dan informasi, maka wajib diterima. Wajib diterima dan wajib bagi seorang muslim untuk berusaha segera melaksanakannya, mentaatinya. Mentaati perintah dengan mengerjakan perintah, mentaati larangan dengan meninggalkan hal yang dilarang, dan mentaati berita dengan menerima dan meyakini kebenaran berita yang Nabi sampaikan. Maka ini kaidah yang pertama, prinsip yang pertama berkaitan dengan ittiba'. Sebagaimana perkataan Az-Zuhri, salah satu ulama tabi'in, beliau mengatakan, minallahi risalah wa ala rasulil sallallahu alaihi wasallam balaru wa alaina taslimu. Dari Allah Subhanahu wa taala risalah, maka perintah dan larangan, pesan berupa perintah, larangan dan yang lainnya. Wa ala rasulil sallallahu alaihi wasallam al-balaru, dan kewajiban Rasul adalah menyampaikan. Status Rasul adalah penyampai. Wa alaina taslim. Kewajiban kita adalah pasrah dan menerima. Maka kita pasrah dan menerima apa yang datang dari Allah melalui apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi matan akidah Tahawiyah disampaikan, wala tathbutu qadamul islami ila ala dhahri taslimi wal istislami. Maka tidak kokoh keislaman seseorang kecuali dengan prinsip at-taslim wal istislam, menerima dan pasrah terhadap ketentuan Allah dan Rasul-Nya. Makna kalimat ini dijelaskan oleh Ibnu Abil Ais Al-Hanafi rahimallahu ta'ala di syarah beliau untuk matan aqidah Tahawiyah. Beliau katakan tidaklah kokoh keislaman orang yang tidak mau pasrah tunduk terhadap teks Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidaklah kokoh, tidaklah lurus keislaman seseorang yang tidak mau patuh kepada
teks Al-Quran dan hadis Nabi. Dan tidak menentangnya, tidak melawannya. Baik dengan opini-opininya, pendapat-pendapatnya, pandangan-pandangannya, ataupun apa yang dinilai sebagai hasil olah pikir dan akalnya, dan yang lainnya. Maka orang yang kokoh dalam berislam, orang yang lurus dalam berislam, jejak dalam berislam adalah orang yang pasrah, tunduk, menerima, patuh dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Betapa indah perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, iyakum wal istinana birrijali. Waspadalah, janganlah kalian menjadikan orang sebagai acuan. Fa inna rajula la ya'malu bi ahmali ahli jannati thumma yanqalibu. Karena terkadang dijumpai ada orang yang pada awalnya amalnya, perbuatannya adalah perbuatan penduduk surga, kemudian berubah. Li'ilmillahi fihi, karena ilmu Allah padanya. Sehingga lantas dia beramal dengan amal penduduk neraka dan mati, dan dia berstatus sebagai penghuni neraka dan calon penghuni neraka. Sebaliknya, wa inna rajula la ya'malu bi ahmali ahli nar fayanqalib. Ada orang yang beramal dengan amal penduduk neraka lantas berubah di akhir hidupnya. Karena ilmu Allah tentang orang tersebut, dia lantas beramal dengan amal penduduk surga dan mati sebagai penghuni surga. Fa in kuntum la budda fa'ilin, jika kalian harus tidak boleh tidak ada orang yang dijadikan sebagai patokan dan acuan, fabil amwati la bil ahya'i, maka acuannya adalah orang yang sudah mati, yang sudah terbukti sampai akhir hayatnya berada di jalan yang lurus, bukan orang yang masih hidup. Kemudian Ali bin Abi Thalib berisyarat, dan beliau maksudkan dengan orang yang mati adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Kemudian demikian juga ada perkataan salah satu salafun salih, Abu Zinad. Beliau mengatakan, inna sunana wa wujuhal haqqi la ta'ti katsiran ala khilafi ra'yi. Sesungguhnya ajaran Nabi, demikian juga berbagai macam kebenaran, itu seringkali atau banyak yang tidak sesuai dengan opini dan pandangan akal manusia. Maka beliau sampaikan bahasanya ajaran Nabi itu kalau di otak-atik pakai pikiran orang, banyak yang tidak sesuai. Mungkin di antara contohnya misalnya batal wudhu itu kentut, yang pantat yang bermasalah, kenapa yang dibersihkan malah wajah dan tangan dan kaki, ditambah rambut kepala misalnya. Maka kalau atau bentuk-bentuk atau hal-hal yang lainnya, maka beliau sampaikan bahwa sunnah wa wujuhal haq, dan kebenaran sering itu tidak sesuai dan selaras dengan pikiran orang. Fama yajidul muslimana buddan min ittibaiha. Meskipun demikian, kata Abu Zinad rahimallahu ta'ala, namun tidak boleh tidak kaum muslimin harus mengikuti apa yang Nabi ajarkan. Meskipun menurut pikirannya, menurut pandangan dan opininya, itu satu hal yang tidak sesuai dengan nalar. Menurut dia tidak sesuai, tidak masuk akal. Apa hubungan pakaian dengan masuk neraka misalnya?
dianggap tidak sesuai dengan nalar. Namun kalau itu memang ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, prinsip kaum muslimin tidak boleh tidak harus diikuti apa yang ada di ajaran Nabi, bukan apa yang dianggap sebagai nalarnya. Kemudian beliau contohkan min dzalika annal haidha taqdis siyama wala taqdis salata. Di antara contoh yang boleh jadi tidak sesuai dengan nalar namun wajib dipatuhi karena itulah ajaran Nabi, wanita yang haid itu mengqadha puasa Ramadan yang ditinggalkan namun tidak memiliki kewajiban untuk mengqadha salat yang ditinggalkan. Boleh jadi orang punya pandangan dan pikiran apa bedanya puasa dengan sholat, sama-sama Nabi, sama-sama kewajiban agama, sama-sama rukun Islam. Kenapa ini diperlakukan begitu dan kenapa ini diperlakukan begitu? Ya, maka boleh jadi menurut pikiran sebagian orang ini tidak sesuai nalar, ini tidak sesuai dengan hasil pikirannya. Ya, namun tidak boleh tidak seorang muslim akan mengikuti apa yang Nabi ajarkan. Maka jawabannya ya demikianlah ajaran Nabi. Wanita haid itu yang diqadha hanya puasa Ramadannya dan bukan sholat 5 waktu yang dia tinggalkan selama haid.